Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan insentif motor listrik akan berlanjut tahun ini. Adapun besaran dan jumlah penerima subsidi motor listrik untuk tahun ini masih akan dibahas lebih lanjut antar kementerian. Pemerintah memastikan kebijakan insentif subsidi motor listrik akan berlanjut pada tahun ini. Namun demikian, besaran dan jumlah penerima subsidi masih akan dibahas lebih jauh antar kementerian. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan kebijakan insentif motor listrik akan berlanjut tahun ini. Adapun besaran dan jumlah penerima subsidi motor listrik untuk tahun ini masih akan dibahas lebih lanjut antar kementerian. Secara terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga membenarkan pembahasan mengenai insentif motor listrik masih dikaji oleh tim teknis dua kementerian. Dalam hal ini, pelaksanaan kebijakan insentif motor listrik masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Adapun PMK tersebut menjadi penting untuk mengukur berapa unit motor yang bisa menerima subsidi. Selain itu, PMK akan mengatur jumlah subsidi yang akan diterima oleh tiap motor listrik. Meski tak memastikan angka tersebut, Agus mengatakan jumlah penerima dan besaran subsidi akan menjadi sinyal yang baik terhadap pasar. Sebab dengan angka tersebut, pemerintah memberikan sinyal untuk mempercepat konversi ke kendaraan-kendaraan berbasis listrik termasuk motor. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menanti kepastian pemberian subsidi motor listrik di tahun 2026 ini, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Riniwati Sinaga, Public Relations and Event Executive Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia, ISMOLI. Kemudian juga ada Bapak Yayan Satyakti, pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran. Langsung saja kita sapa. Halo, Bu Rini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih atas waktu yang disempatkan Bu Rini. Kemudian Pak Yayan, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Langsung saja kita ke Bu Rini nih, evaluasi ISMOLI dong terkait dengan kebijakan pembelian sepeda motor listrik selama ini. Karena kita tahu sebelumnya ada subsidi, kemudian sekarang kan masih ada, tadi sudah disampaikan begitu Pak Puraya, masih akan perlu dikaji lagi nih antara dua kementerian. Nah, jeda waktu ini akankah berdampak juga terhadap mungkin kinerja penjualan kah, produksi atau bagaimana Bu? Silakan. Ya, kalau kita lihat basisnya data ya, Oke. Pak ya. Kalau kita lihat kebijakan ini sebenarnya kalau ada insentif itu terbukti sangat efektif, mengingat di tahun 2023 dan 2024. Jadi kalau flashback di 2023 kita bisa tumbuh di 53% meskipun saat itu efektivitas subsidi baru bisa terjadi sekitar di Q4 ya. Jadi memahami aturan sebelumnya di April keluar, kemudian ada perubahan, akhirnya efektif di Agustus, ada sosialisasi dan pertumbuhannya mulai terasa di Q4 2023. Oke. Dan lanjut di 2024, kita bisa tumbuh 23% dengan total penjualan berdasarkan SRUT dari Kemenhub kita catat sekitar 77.000. Nah, pada saat tidak ada subsidi di 2025 itu langsung turun sekitar 23%. Jadi akhirnya kita bisa membukukan sekitar 59.000 gitu ya. Kalau kita lihat dari pertumbuhan di 2024 yang paling top ya, di Q3 2024 per bulan bisa mencapai 10.000. Namun di Q1 2025 itu hanya sekitar 2.800 unit SRUT yang masuk di Kemenhub. Dan ini yang menunjukkan pada saat ada kebijakan insentif, market bereaksi sangat positif dan bisa membuat penjualan sangat drastis ya naiknya. Namun di sisi lain pada saat insentif berhenti dan ada jeda ya di tahun 2025 ada uncertainty, itu market pun bereaksi negatif gitu ya, terkoreksi menjadi tadi minus 23%. Demikian Oke. mungkin yang bisa saya sampaikan. Minus 23% setelah sebelumnya tahun 2024 tumbuhnya 23% begitu ya Bu Rini ya? Iya, 23%. Wow, oke. 23%. Nah itu dia, Dan lantas bagaimana kalau melihat kebijakan-kebijakan seperti saat ini dari kacamata ekonomi ini Pak Yayan, tadi efektif sekali begitu dirasakan oleh ISMOLI ya dari sisi produsen motor listrik. Anda melihatnya bagaimana Pak Yayan dari sisi kebijakan, kemudian dari sisi kebutuhan fiskal kita misalnya begitu, silakan.
Oke, jika kita lihat ya tadi ini sepertinya kan seolah-olah jadi netral growth ya ketika pada awal dengan adanya insentif itu naik 23%, tetapi ketika insentif itu dihapus itu turun dengan jumlah basis point yang sama ya. Artinya di sana kan ada zero growth sebetulnya. Kalau kita lihat ya perkembangan ini berarti khususnya pasar motor listrik di Indonesia itu sangat tergantung dari fiskal insentif yang diberikan kepada masyarakat dan sehingga bisa membangkitkan ekosistem khususnya motor listrik nasional ya. Nah, jika kita lihat bahwa seperti yang sekarang ingin dikejar oleh pemerintah yaitu untuk melakukan substitusi khususnya dari misalkan Pertalite ataupun pengguna BBM, saya kira itu bisa efektif ya. Dan kalau misalkan sekarang ingin memberikan insentif, saya kira insentifnya harus lebih menarik lagi. Jadi karena apa? Karena kan kita kan nggak tahu bagaimana dampak katakan perubahan khususnya geopolitik internasional dan seharusnya mungkin insentif ini itu segera dieksekusi walaupun seperti yang tadi diuraikan oleh Ibu Rini ini memerlukan waktu yang agak lambat ya. Kalau menurut saya ini agak lambat. Jadi itu kan berarti lag-nya kurang lebih sekitar 2 triwulan ya, 2 kuartal ya. Kalau misalkan 2 kuartal tadi berarti kalau kita mau mengeksekusi dan juga ingin mempercepat adanya substitusi dari katakan BBM menjadi listrik, mungkin insentif fiskalnya itu harus dari sekarang. Okay. Nah, tetapi yang jadi masalah ini bahwa willingness to pay dari masyarakat untuk mengkonversi dari katakan dari BBM itu ke listrik. Nah, ini yang jadi masalah karena willingness to pay masyarakat kita saat ini itu sudah turun ya, apalagi ditambah dengan akibat dari geopolitik internasional itu harga-harga sudah naik, kemudian juga daya beli turun, saving juga turun, kemudian juga kita lihat bahwa misalkan seperti kredit juga itu sama-sama turun ya. Nah, sehingga di sini mungkin agar pemerintah segera melakukan insentif ini ya as soon as possible. Oke, berarti kaitannya juga dengan kemampuan daya beli masyarakat dan pembiayaan berarti yang Anda cermati begitu ya Pak Yayan ya? Betul, Oke, betul. Baik. Ini menarik. Lantas bagaimana dengan upaya-upaya tadi begitu mengingatkan PMK-nya juga masih digodok begitu ya? Apakah ini berdampak terkait dengan operasional ataupun produksinya? Kita bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Yayan dan juga Bu Rini. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data. Kita akan cermati seperti apa perkembangan dari penjualan motor listrik di Indonesia. Ini dia produksi sepeda motornya juga kita akan cermati bersama, di mana di tahun 2021 sampai dengan 2025 trennya menunjukkan pertumbuhan yang positif. Berarti ini minat masyarakat, kemudian tadi kebijakan insentif motor listrik ini mendapatkan apresiasi yang cukup kuat begitu di masyarakat, sehingga hingga saat ini kita tahu bahkan siapapun bisa melihat di mana pun kita berada begitu motor-motor listrik ini sudah mulai berseliweran begitu ya di jalan-jalan perkotaan, bahkan sampai di tingkat pinggiran kota begitu ataupun di desa. Nah, ini dia terakhir 2025 tadi cukup tinggi juga ya angkanya ya. Dan selanjutnya kita lihat dari populasi sepeda motornya sendiri. 2021 13.900 unit, kemudian terus menanjak tertinggi sampai tahun 2025 225.647 unit. Ini data dari Kemenparin dan Kementerian Perhubungan. Wow, ini dia yang perlu kita cermati bersama, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Rini dan juga Bapak Yayan Satyakti. Ya, Bu Rini, lantas bagaimana Anda melihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan? Insentif nampaknya menjadi game changer ya bagi industri motor listrik di Indonesia. Lantas seberapa kuat sih Anda melihat bahwa insentif ini memang bisa menjadi pendorong juga minat masyarakat, kemudian produktivitas dan penjualannya sendiri di tahun 2026 ini, Bu Rini?
Iya, jadi kalau tadi lihat data itu dampaknya sangat baik ya, Ya, Pak, karena memang salah satu barrier dari masyarakat pindah ke EV adalah di harga. oke. Ya, harga ini yang menjadi salah satu barrier. Padahal kalau kita lihat sebenarnya perbedaan 2023 versus 2026 dari sisi market maturity-nya gitu ya, itu udah beda. Di 2026 market kita tuh udah mature karena di 2003, 2004 sampai 2025 kita cukup intens untuk mengedukasi masyarakat apa benefitnya pindah menjadi listrik Oke. gitu ya. Salah satunya ada efisiensi di sisi operasional, kemudian secara TCO pun itu bisa efisien gitu ya Pak, sekitar 30% mungkin di sekitar 3 tahun. Nah, ini yang harusnya menjadi apa driver buat pemerintah supaya konsisten dalam membuat kebijakan gitu ya, dan kebijakan itu harusnya bisa multi year sampai di jangka menengah. Jadi pada saat didorong sama kebijakan dia tumbuh untuk membuat market mature, selanjutnya itu akan didorong oleh market itu sendiri karena teknologi itu kan berkembang, masyarakat pun kebutuhannya berkembang. Jadi kita harus menyiapkan semua produk-produknya yang bisa sesuai dengan produk yang mereka pakai saat ini gitu Pak. Jadi Oke. ini kita harapkan segera gitu ya PMK-nya bisa terbit karena saat ini industri nunggu Pak gitu ya. Hmm. Industri nunggu marketnya juga hold buying, berarti distribusinya juga tertahan gitu ya. Kemudian ya akhirnya produksinya ditahan juga gitu. Ini yang Nah, dinamakan itu sebagai dia. policy gap effect gitu yang kita nggak harapkan di 2026 ini terjadi gitu Bu Pak. Rini, tadi sempat Anda katakan bahwa marketnya ini sudah mature di tahun 2026, tapi seberapa kuat sih kebutuhan ataupun kehadiran insentif ini buat industri sepeda motor listrik sendiri, Bu Rini? Sebenarnya ada driver tambahan ya Hmm. Pak terkait sama yang krisis energi gitu. Kalau kita lihat kan banyak sekali antrian BBM di SPBU ya Pak, karena Oke. SPBU swasta pun udah mulai kehabisan. Akhirnya kalau realitasnya gitu di lapangan Pak, antrian Pertamina itu sangat panjang Pak. Gitu ya. Hmm. Nah, ini banyak yang udah mulai melirik kendaraan listrik Pak. Mungkin kalau di segmen mid high gitu ya Pak, yang mid ke premium, mereka secara daya beli bagus, sudah banyak order ke arah sana gitu. Tapi yang perlu kita harus perhatikan sebenarnya yang mid low ya Pak, terutama di segmen-segmen yang mobilitasnya itu sangat tinggi setiap hari gitu. Mereka mau pindah tapi terkendala terkait sama biaya tadi. Misal ride hailing, ini ojol gitu ya Pak, Ya, ya. kemudian logistik. Mereka sehari itu bisa muter itu sekitar 80 sampai 100 kilometer. Jadi kalau Oke. nanti ada kondisi kita di krisis energi, ini mereka yang paling terdampak. Belum lagi side effect dari keperluan atau kebutuhan rumah tangga yang sudah naik gitu. Berarti kan harus ada solusi cepat dari pemerintah untuk bisa Oke. memberikan percepatan kalau memang ada insentif segera dieksekusi. Baik, Bu Rini. Nah, Pak Yayan, lantas bagaimana Anda melihat begitu? Berarti kan memang masih ada waktu nih, ada kekosongan begitu kalau sambil menunggu ada kebijakan baru begitu terkait dengan subsidi ataupun insentif untuk motor listrik ini. Lantas bagaimana Anda melihat? Akan berdampak terkait dengan target mungkin kalau kita bicarakan adopsi kendaraan listrik begitu di tahun ini, Pak Yayan? Oke, ini mungkin tadi ya sangat tergantung dari pemerintah untuk segera mengeksekusi ya. Tapi kalau kita lihat di sini bahwa ketika kita berbicara mengenai kalau saya menyebutnya ini merupakan bagian dari clean energy investment ya. Jadi maksudnya clean energy investment itu dia memiliki double dividend. Itu yang pertama bisa mengurangi emisi dan kemudian yang kedua itu bisa menghemat juga fiscal space yang bisa diberikan oleh pemerintah dan kita lihat bahwa ketika fiscal space itu menjadi meningkat ya kemudian dengan adanya pengurangan penggunaan BBM, nah itu saya kira bisa memberikan multiplier effect yang besar ya. Dan juga kalau misalkan bahwa industri dari motor listrik nasional itu ke job creation, katakan ada beberapa industri yang memang sekarang ini khususnya
terkait dengan industri manufaktur yang misalkan apakah perusahaan baterai ya, atau misalkan ada perusahaan distributor atau apapun saat ini perekonomian domestik itu menjadi hal yang sangat krusial. Oke. Jadi ketika ada katakan lompatan walaupun itu dari sisi hilir ya belum ke hulu ataupun dia ada di midstream itu akan memberikan impact yang sangat besar untuk tadi ya penciptaan tenaga kerja. Ya misalkan akan dibuat ada banyak tambahan-tambahan misalkan bengkel ya atau misalkan ada gerai-gerai ya. Nah itu juga kan lumayan menambah terhadap penciptaan tenaga kerja dan juga kalau misalkan ini bisa dibuat secara sistematis ya kemudian juga terstruktur di beberapa kota tidak hanya di ibu kota Jakarta ya tetapi itu misalkan juga di Bandung atau misalkan di Surabaya itu saya kira akan memberikan peningkatan khususnya dari pertama itu dari sisi konsumsi ya, kemudian juga ada penciptaan tenaga kerja, kemudian juga ada substitusi BBM dan juga itu akan memberikan manfaat yang sangat ya mungkin lumayan lah ya kalau walaupun memang saya belum memberikan angka kuantitatifnya ya, tetapi saya kira kalau ini tidak didukung itu saya kira bahwa kita akan mengalami backward, khususnya dengan kondisi ekonomi seperti sekarang ini yang memang ini sedang mengalami perlambatan. Oke, lantas bagaimana strategi dari pelaku usaha Esmoli sendiri begitu untuk menyikapi jeda waktu ini begitu? Apakah karena ini kan sudah ada kepastian akan diperpanjang tahun 2026 begitu langsung kebut produksi atau bagaimana Bu? Iya, ini memang kita tetap minta kepastian ya Pak, karena ya ada beberapa member kami itu sudah mulai mempersiapkan. Yang Oke. pasti memang kami intens berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian, ya Pak, untuk bisa melakukan percepatan terhadap perangkat-perangkat regulasinya gitu. Karena dari PMK keluar baru perindustrian bergerak ya Pak dengan regulasi yang sampai ke level teknisnya. Nah ini kita udah paralel, selain itu memang udah ada komunikasi juga dari Kementerian Keuangan terkait sama hal ini. Di Oke. Kementerian Perindustrian sendiri kami diberikan ruang cukup ini ya Pak cukup baik gitu ya untuk terbuka berkomunikasi dalam 2 minggu ini supaya bisa merumuskan apa-apa saja yang perlu diimprove dari ketentuan yang sebelumnya gitu. Jadi harapannya PMK segera keluar, aturannya sudah ready, tinggal proses birokrasi Ya, saja yang akan tapi secara konten itu kita udah siap Pak gitu. Dan oke. kita melihat sebenarnya Kementerian Perindustrian sangat supporting terhadap kondisi saat ini gitu ya. Hmm. Karena dari terakhir audiensi kami dengan Pak Menteri itu memang kita akan mendorongnya. Sekarang motor listrik itu dorong pada 2 isu lah ya Pak. Kalau dulu tuh isu lingkungan gitu yang mungkin secara daya tarik itu belum terlalu baik buat pemerintah ataupun segmen market dan lainnya. Namun saat ini dengan ada isu di sisi ketahanan energi ini yang menjadi pendorong yang cukup bagus gitu. Dan ini menurut kami itu momentum supaya bisa mengakselerasi adopsi sepeda motor listrik di Indonesia. Oke, target penjualan tahun ini seperti apa Bu? Apakah akan bisa sama kalau memang nanti ada kebijakan yang diperpanjang begitu untuk motor listrik kita? Kalau tahun lalu tuh sebenarnya kami memprediksi sekitar 10% Pak. Cuman pada saat ada yang namanya kondisi ini ya Pak diperjanjikan tapi prosesnya masih ada waktu jeda gitu ya Pak. Nah itu bisa ada perlambatan. Jadi kalau Oke. efektivitas kita baru start di mana Pak di Q3 mungkin ya Pak, Q3, Oke. Q4 gitu ya. Mungkin kami bisa rebound-nya itu sesuai dengan yang di tahun 2024 gitu ya, sekitar 77.000 gitu. Kalau Oke. kita full tadinya kita memprediksikan segera itu bisa di 100.000 Pak.
Tapi intinya sih industri siap Pak, kalau misalkan dipastikan, tahun ini kita punya kuota let's say 100.000 gitu ya, industri itu siap untuk menyerap. Tahun 2025 itu kita cuma nyerap 77.000 karena di Q1, Q2 kita cuma disediakan kuota 50.000, padahal itu Oke. kita udah prediksi di 150 sampai di 200.000 Pak. Oke, itu Jadi dia berarti kemampuan produksinya sebenarnya sudah optimal begitu udah ya. Tinggal nanti optimal. bagaimana kebijakan ini bisa sesuai dengan produksi unitnya begitu ya untuk motor listrik di Indonesia. Pak Yayan, terakhir bagaimana Anda melihat dengan pangsa pasar motor listrik di Indonesia, kemudian dengan transisi energi yang masih terus digaungkan begitu. Apakah memang ini perlu ada percepatan ataupun akselerasi juga dari sisi kebijakan pemerintah, Pak? Oke, kalau menurut saya sih kalau misalkan sambil menunggu PMK ya itu Ya. mungkin dari sisi pembiayaan itu juga harus disupport ya dari pemerintah. Nah kalau kita lihat sekarang kan misalkan di perbankan kita lihat ya growth kredit atau misalkan pembiayaan yang lainnya itu kan tidak sebaik seperti tahun lalu ya. Oke. Nah sehingga mungkin pemerintah itu bisa bekerja sama nih, apalagi Pak Purbaya itu selalu mengandalkan bahwa Bank Himbara itu menjadi salah satu instrumen untuk pembuatan kebijakan tidak hanya dari sisi fiskal. Nah, jadi kalau menurut saya bahwa tidak hanya dari sisi fiskal, nah tetapi dari sisi kebijakan khususnya sektor perbankan dan keuangan itu juga disupport selain dari sisi seperti mungkin Bu Rini ya disupport itu nanti seperti apa misalkan pembiayaannya ya dari sisi midstreamnya, kemudian dari sisi konsumen itu juga disiapkan sehingga ketika terjadi konversi ini itu tidak hanya mendapat subsidi tetapi dari sisi pembiayaan pun itu akan menambah dan juga meningkatkan ataupun menahan daya beli sehingga transisi ini itu bisa segera dieksekusi itu Oke. secara tepat. Jadi jangan sampai ketika misalkan supply-nya ada, demand-nya nggak ada. Nah kemudian ketika demand-nya ada, demand-nya nggak nyambung dengan supply. Nah sehingga masalahnya apa itu debottlenecking-nya itu dari sisi pembiayaan. Nah, pembiayaan itu bisa dikejar dari sisi produsen dan juga dari sisi konsumen. Nah, Oke. jadi pemerintah itu harus Ya, melihat ya. dari dua hal tadi. Berarti ada 3 poin yang perlu dicermati. Supply demand-nya harus terjaga, tapi di satu sisi adalah kaitannya dengan pembiayaan. Karena ini yang memang menjadi ujung tombaknya bahwa supply and demand tadi bisa berjalan begitu ya, sesuai dengan keinginan dari pelaku maupun konsumen di Indonesia. Baik, Pak Yayan, kemudian Ibu Rini, terima kasih banyak atas informasi, update, dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali, Pak Yayan, Bu Rini, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.